Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan nama saya Rini Febriani dengan NIM 4622017 dan teman saya Septia Eka Putri dengan NIM 4622007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu yang berjudul Akhlak yang muncul di dalam ibadah zakat. Yang akan kami presentasikan sebagai berikut ini. Baiklah, kita definisikan tentang pengertian zakat. Makna kata zakat dari segi etimologi adalah toharoh, berkembang, berkah, pujian, bertambah, dan kebaikan. Jadi zakat berkorelasi dengan hal-hal tersebut. Jika zakat dilaksanakan dengan baik, maka muzaki akan mendapat advantage berupa pembersihan, perkembangan, berkah pada diri maupun hartanya. Selain itu, muzaki juga akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun makhluknya. Selanjutnya, secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Dengan zakat akan terjalin relasi positif antara sastra dalam masyarakat. Pada gilirannya akan keterbangunan suasana yang kondusif di masyarakat. Dengan zakat keseimbangan keadilan sosial dengan cara tolong-menolong antara si kaya dan si miskin. Penunaian zakat merupakan sebuah kewajiban bagi muslim. Melalui zakat orang dapat meraih akhlak yang lebih baik karena telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menafkahkan rezeki di jalan Allah. Lebih lanjut, Allah menyatakan jika manusia telah mau membersihkan rezekinya dengan zakat, berarti telah hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatnya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang, dan kebaikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepadanya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini sesuai dengan kemampuan manusia, berakhlak dengan akhlak Allah. Hal itu adalah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan. Selanjutnya, zakat dalam tinjauan Al-Quran. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa ayat terkait zakat, sehingga akan didapatkan gambaran yang utuh tentang zakat. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 43, yang artinya yaitu, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Setelah memerintah untuk melakukan sholat yang merupakan upaya mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan zakat yang merupakan salah satu parameter keimanan dan manifestasi rasa syukur kepada Allah, serta menyambung koneksi yang kuat sesama manusia yang telah membangun relasi kerjasama sehingga dia menjadi orang kaya yang mampu mengeluarkan zakat. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 277, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengajarkan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 macam balasan. Pertama, pahala sebagai ganti atas perbuatan baik yang dilakukan. Kedua, keamanan dan kebebasan dari rasa takut baik di dunia, sebab dia sudah melakukan perbuatan yang manfaatnya dirasakan oleh umum maupun di akhirat. Ketiga, tidak akan merasakan susah sebab batinnya sudah tertata penuh dengan keimanan. Selanjutnya, zakat dalam tinjauan hadis. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1395. Pada hadis ini secara spesifik disebutkan bahwa zakat dikeluarkan oleh orang telah memenuhi kriteria atau orang kaya, untuk diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria diantaranya fakir. Dari hadis ini diketahui bahwa salah satu fungsi zakat adalah distribusi kekayaan, sehingga tidak
terkonsentrasi kepada satu golongan. Yang kedua, Sahih Muslim hadis nomor 984, yaitu hadis ini menyatakan bahwa fitrah merupakan kewajiban setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, budak maupun merdeka, serta yang dikeluarkan berupa bahan makanan yang mana makanan merupakan kebutuhan semua manusia. Kemudian ada nilai-nilai kependidikan dalam zakat, yaitu semua agama memiliki metode untuk mendidik pengikutnya, termasuk agama Islam. Zakat adalah tindakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah berupa mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang lain. Dalam pelaksanaan zakat terdapat gerakan hati, lisan, dan anggota badan. Di dalam zakat banyak terkandung ibadah yang bersifat realisasi penyucian hati atau jiwa dan tubuh manusia, meliputi amalan-amalan hati, lisan, dan perbuatan yang berdasarkan ilmu yang benar dan keikhlasan dalam menjalankannya. Di samping itu, ibadah yang dilakukan hati adalah keikhlasan, kelemah lembutan, penuh rasa takut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelezatan iman dan komunikasi kepada Allah melalui hambanya. Melaksanakan zakat sebagaimana melaksanakan ibadah yang lain diharapkan mempunyai dampak positif yang tumbuh dan menguatkan komitmen moral, yaitu ketertarikan batin akan keharusan berbuat baik kepada sesama manusia. Juga diharapkan orang yang melaksanakan mempunyai dorongan yang tulus untuk bekerja dan berkegiatan yang membawa manfaat kepada sesamanya. Di dalam pelaksanaan zakat terdapat banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik baik oleh pribadi muzaki, mustahik maupun lingkungan sosial bahkan negara secara umum. Namun sesuai judulnya, kita hanya difokuskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah zakat. Di antara nilai kependidikan yang terdapat dalam pelaksanaan zakat adalah yang pertama, peningkatan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengeluarkan zakat tentulah diawali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebagai konsekuensi dari keimanan tersebut adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Dengan mengeluarkan zakat, muzaki juga berarti menyempurnakan keimanannya karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Yang kedua, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan kewajiban zakat berarti seseorang melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dengan meninggalkan kewajiban atau menerjang larangan berarti seseorang telah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, harta merupakan hal yang dianggap paling berharga oleh seorang manusia. Namun, dia rela mengeluarkan sebagian hanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa zakat. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, melaksanakan ibadah merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Membayar zakat berarti bersyukur atas jiwa dan raga yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni menggunakan lisan dan anggota badan. Yang keempat, ada meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meyakini ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya keyakinan bahwa menunaikan zakat berarti mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hati muzaki diharapkan tergerak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka muzaki akan terhindar dari sifat-sifat yang menyimpang seperti iri, dengki, dan lain-lain. Yang keenam, pembersihan diri dari sifat pelit, kikir, dan cinta harta. Di dalam diri manusia terdapat sifat tamak dan rakus, hal itulah yang menyebabkan kekikiran. Dengan menunaikan zakat, diharapkan sifat pelit, kikir, dan cinta harta menjadi terkikis. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Zakat merupakan sistem yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim berbagi dengan yang lain. Dengan berbagi diharapkan akan tumbuh rasa kemanusiaan yang tinggi. Kemudian yang kedelapan, berbuat adil. Mengeluarkan zakat merupakan representasi sifat keadilan yang ada pada diri seseorang. Sebab adil adalah melakukan sesuatu sesuai porsi dan peraturan yang ada.
Yang kesembilan, ketenangan hidup. Berzakat pada hakikatnya membangun relasi positif dengan berbagai kelompok, terutama kelompok marginal yang dipersepsikan dekat dengan kriminalitas. Dengan adanya relasi positif ini, potensi kriminalitas dapat diminimalisir dan pada akhirnya dapat berdampak pada ketenangan hidup bagi diri muzaki maupun kehidupan sosial pada umumnya. Yang ke-10, etos kerja yang baik. Zakat diharapkan meningkatkan etos kerja kaum muslim. Muslim yang baik tentu menginginkan bertambahnya amal ibadah. Ketika muzaki punya tekad bahwa tahun berikutnya nominal zakatnya harus meningkat, maka etos kerjanya semakin bagus. Ke-11, kasih sayang. Tampaknya zakat merupakan jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada umat manusia tanpa pandang bulu. Kelompok fakir menyayangi orang kaya menyukai orang fakir dalam rangka membantu pekerjaan. Kasih sayang yang akan tumbuh kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang ke-12, ada kepekaan sosial. Tampaknya zakat merupakan jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada umat manusia tanpa pandang bulu. Kelompok fakir menyayangi orang kaya, begitu juga dengan sebaliknya. Yang ke-13, kepedulian terhadap lingkungan. Muzaki secara tidak langsung ikut adil dalam mewujudkan lingkungan sosial yang kondusif, sebab dengan melaksanakan ibadah zakat diharapkan hubungan antar kelompok sosial menjadi kondusif. Kemudian yang ke-14, kepekaan terhadap peraturan. Berzakat berarti berlatih untuk peka terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang yang melakukan ibadah zakat tentu karena dia mengetahui hal kewajiban. Semakin sering seseorang melaksanakan ibadah zakat, diharapkan kepekaan terhadap aturan semakin meningkat pula. Kemudian yang ke-15, membantu orang lain melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir, miskin, terkadang alfa melakukan ibadah karena disibukkan oleh pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dengan mendapatkan bagian dari zakat, diharapkan beban hidupnya berkurang sehingga ada waktu luang untuk dapat melakukan ibadah. Yang ke-16, balas jasa. Zakat akan mendorong muzaki untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang yang berada pada strata di bawahnya. Hal ini terwujud jika dia mengingat kebaikan dari si miskin. Atas jasa dan kebaikan si fakir, ia dapat menjadi orang kaya. Dengan menyadari hal ini, muzaki diharapkan juga terhindar dari kesombongan, sebab keyakinan yang dia dapat sebagian besar atas andil orang fakir. Yang ke-17, semangat berdakwah. Di antara mustahik adalah al-mu'alafah qulubuhum. Diharapkan zakat berkontribusi terhadap sikap simpati non-muslim terhadap Islam dan pada gilirannya diharapkan menjadi mu'alaf. Jadi secara tidak langsung muzaki telah melakukan dakwah bi al-hal. Yang ke-18, ada menolong meringankan kesusahan orang lain. Para mustazik zakat adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Dengan menerima zakat, maka para mustahik akan merasa tertolong dalam meringankan beban yang mereka alami. Kemudian ada membantu mengentas orang lain dari jurang kehinaan. Di antara mustahik yang boleh diberi zakat adalah budak yang akan dimerdekakan dengan berbagai persyaratan. Jika dengan zakat si budak bisa membebaskan diri dari pembudakan, maka muzaki secara tidak langsung telah membebaskan seseorang dari jurang kehinaan. Itu tadilah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan maupun kekurangan materi dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 10 mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.